Shalom God Lovers, percaya bahwa hari ini ada penjagaan Tuhan, ada naungan kasih Tuhan yang melindungi kita semua. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dan nikmati lawatan Tuhan melingkupi kita semua. Oh, haleluya Lord. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Oh, bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelambakan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia. Oh, Engkau Allah yang mulia. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Salam, salam, God Lovers. Dimanapun saudara berada, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan dibawakan adalah menjaga api iman tetap menyala. Nats yang akan saya ambil di dalam pesan singkat firman Tuhan pagi ini adalah Imamat, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Saudaraku, tak seorang pun pastinya
dari kita suka dengan kondisi di mana segala sesuatunya penuh dengan tekanan. Dikejar deadline dan ekspektasi yang tidak tercapai. Biasanya kondisi-kondisi ini akan menguji iman kita. Kita bisa bereaksi marah, kecewa, kesal, sehingga damai sejahtera kita itu hilang. Berapa banyak kita mengalami hal seperti itu di sepanjang hari kita. Kita tidak bisa mengontrolnya. Dan saudara harus paham, menjaga iman dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu itu tentu saja merupakan sebuah tantangan, saudara. Ya, pastinya tak semua orang dapat mempertahankan iman tanpa kuasa Tuhan yang menolong. Itu sudah pasti. Harus ada kuasa Tuhan yang menolong. Saudaraku terkasih, kita ingat di zaman Israel kuno, para imam diperintahkan untuk tidak membiarkan api di altar itu padam. Saudara bisa lihat di dalam Imamat pasalnya yang ke-6 ayat 12-13. Pastinya para imam perlu standby sepanjang hari. Salah satunya memastikan kayu bakarnya itu tercukupi. Mereka berpendapat bahwa api altar adalah simbol pengabdian iman kepada Tuhan. Sehingga sama seperti kerja keras para imam memastikan apinya tetap menyala, kita juga perlu mengusahakan api iman kita tetap menyala dengan cara yang sama. Saudaraku terkasih, jadi Tuhan telah menyalakan api di dalam hati kita setiap orang percaya. Seperti disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Nah, apa maksud dari janganlah padamkan roh ini, saudara? Kadang nyala api iman kita akan meredup seiring waktu. Iman itu biasanya naik turun. Apalagi saat kita diperhadapkan dengan pilihan yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Wah, tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi biasanya cenderung yang buruk begitu ya, tanpa tuntunan Tuhan. Nah, saat dosa mengintip dan menggoda kita, berjalan di luar dari kehendaknya, kepekaan kita terhadap suara Tuhan itu akan meredup. Sama seperti kita sedang menyiram api hati kita dengan air dingin. Yang saat kita sudah punya api, lalu meredup karena keadaan sekitar kita. Saudaraku terkasih, jadi tugas besar kita adalah untuk tetap menjaga api iman kita menyala. Jangan sampai padam. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan mengusahakannya, dengan selalu menyediakan bahan bakar. Nah, dengan apa bahan bakarnya? Yaitu dengan kebenaran firman Tuhan dan juga doa, saudara ya. Karena setiap kali kita memilih untuk membaca firman Tuhan, memperkatakannya dan berdoa dengan disiplin setiap hari, api iman kita akan terus menyala. Bahkan kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang kaya akan kasih. Bukan hanya kasih, kesabaran, kemurahan, dan juga kerendahan hati, saudara. Nah, saudaraku terkasih, apa yang harus kita lakukan? Kita harus action. Apa action kita? Yuk, identifikasi hal apa saja yang masih seringkali membuat saudara kehilangan damai sejahtera. Saudaraku, melalui renungan pagi ini, bagaimana seharusnya Anda dan saya bisa mengusahakannya untuk mengatasi iman yang redup itu. Jangan sampai tersiram ya oleh air yang dingin. Kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga berdoa. Nah, itulah renungan singkat pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Di sepanjang hari kami bersyukur. Dan kami mau terus Tuhan, api iman kami terus menyala-nyala. Kami mau menjaga iman ini Tuhan. Sebagaimana para imam Tuhan yang terus menjaga api bakaran Tuhan. Terima kasih. Engkau lawat kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.